Nah, kalau kita bicara tentang kerajaan Tuban adalah kerajaan yang besar, yang dimana di situ berkumpulnya para orang-orang kaya, berkumpulnya para empu-empu yang masyhur. Di situ ada Nimbok Sombro. Nimbok Sombro itu perempuan. Kemudian Nisumbaga juga perempuan. Kemudian ada Empu Tirak, ada Empu Anjani, ya. Empu Anjani adalah pindahan dari Pajajaran, ya. Nimbok Sombro pindahan dari Pajajaran sama. Kemudian ada Empu Salahita, Empu Paneti, ada Empu Suratman, ada Empu Modin atau Pekeljati, ya. Banyak, ada Empu Supadria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Semoga Allah menjaga iman Islam kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa, musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan serta diberikan berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menerima qada dan qadar dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang krisis ekonomi, rezekinya seret, usahanya bangkrut, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan memberikan rizki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Hutang lunas semua, tabungan menumpuk, ya, sampai keluarga menikmati, anak cucu menikmati, sampai ke tetangga-tetangganya. Ya, sahabat Pusaka Jawa, saya doakan. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun sama, saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membongkar satu pilah pusaka, yaitu pusaka sejuta umat. Artinya pusaka ini adalah pusaka yang banyak memiliki orang, gampang ditemui, ya, gampang ditemui, ya. Artinya ketika pusaka itu gampang ditemui, berarti pusaka itu adalah tergolong barang yang best seller, barang yang laris, barang yang sangat dibutuhkan oleh orang. Kayak contoh sekarang handphone lah, ya. Sekarang handphone. Jadi mungkin pusaka ini dulunya juga sama. Jadi hampir tiap rumah itu seperti wajib memiliki. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ketahui sendiri. Coba sahabat Pusaka Jawa lihat, ya, handphone, ya, handphone kayaknya anak kecil pun mempunyai, ya. Ibu punya, bapak punya, anak punya, seperti itu. Kayaknya satu hal yang sangat penting. Kalau tidak megang handphone nanti bisa tukaran ngoro anak, kayak bisa berkelahi sama anaknya. Karena apa? Sekarang handphone menjadi satu hal yang sangat penting. Ya, orangnya tidak kemana-mana, tapi dengan handphone dia bisa mengupdate informasi seluruh dunia. Nah, pusaka ini sangat sering atau banyak sekali dijumpai, ya. Mungkin pada zaman itu adalah zaman yang sangat dibutuhkan, ya, sebagai pondasi atau pilar dari orang tua kita dahulu ketika akan mengkoleksi banyak pusaka. Hendaknya termasuk salah satu pusaka ini harus dimiliki. Nah, sahabat Pusaka Jawa, pusakanya adalah keris tilam upih, ya. Keris tilam upih, ya, keris yang masyhur yang sangat banyak ditemui. Kita buka atau kita ambil bilahnya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, di dalam warongko ini ada keris tilam upi yang istimewa menurut saya, dari garap maupun dari besinya maupun dari tangguhnya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah Gayaman Ngayogyakarta Wanda Mangkuratan. Kemudian untuk kayunya ini adalah Katimoho pelet, belang sapi atau ceblok banteng. Untuk pendoknya ini adalah pendok bunton, ya, pendok bunton pola patran ageng.
Untuk handle-nya ini kendit silang mira, untuk mendaknya kendit silang mira, untuk handle-nya ini handle Nunggak Semi Ngayogyakarta Wanda Mangkuratan ya, sahabat Pusaka Jawa. Ini bagus, artinya handle-nya gelap, kesininya hitam ya. Handle-nya gelap, warongkonya cerah seperti kok. Saya ngomongnya belepotan. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka bilahnya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, dilihat dari jauh sudah ketahuan pamornya, ketahuan sekali ya, bior ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, saya dekatkan atau saya kedepankan ke dekat dengan kamera. Ciri-ciri dari keris tilam upi adalah bilahnya lurus ya, bilahnya lurus, kemudian bilahnya pipih, tidak memakai odo-odo ya, karena ada bilah keris lurus yang memakai odo-odo seperti dapur jalak, itu di tengah sini ada odo-odo. Tapi kalau ini adalah bilahnya pipih, memakai gandik polos ya, tikel alis, memakai pejetan, selesai ya. Ricikannya itu saja. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa, ada tikel alisnya. Sekarang kita bahas tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah ngudup gambir ya. Pucukan bilah sering tiap video saya sebutkan biar sahabat Pusaka Jawa hafal. Ada ngudup gambir, anggabah kopop, anggabah kopong, nyujen, ambu tutumo, nugi binetet, ada ngumyang. Nah, kalau untuk gonjonya sahabat Pusaka Jawa, ini adalah gonjo sebit rontal. Artinya seperti daun ron yang dicabik-cabik. Kemudian kalau kita lihat di gonjo ini ada satu pamor bergaris lurus horizontal satu biji. Ini adalah pamor kendit mimang ya. Di samping gonjonya adalah pamor sebit rontal, tapi karena di sini ada pamor garis satu lurus di tengah bilah, di tengah gonjo, maka ini disebut pamor kendit mimang ya. Sudah sering saya jelaskan. Kita bahas tentang pejetan atau blumbangannya. Pejetan atau blumbangannya ini adalah bata rubuh ya, karena tidak begitu tinggi gandik kesininya. Pejetannya kalau tinggi lagi itu adalah ngadeg bata. Kalau ini bata rubuh, seperti batu bata yang roboh. Sekarang kita bahas tentang pamornya. Pamornya ini istimewa sahabat Pusaka Jawa. Kenapa dibilang istimewa? Ini adalah tergolong pamor yang banyak dicari oleh para pengabdi kepada negara pada umumnya. Ini adalah termasuk pamor yang sangat digemari dan sangat dicari oleh para ASN, aparatur sipil negara, pejabat. Intinya orang yang bekerja kepada pemerintahan ya. Nah, kita lihat, kita dekatkan. Ini pamornya ada garis 3 dari pangkal bilah sampai ke ujung ya. Di kanan kiri ini seperti tepen atau frame atau wengkon. Nah, kemudian di tengahnya ada garis 1 sampai ke atas ini. Ini adalah pamor tejo kinurung. Ada yang bilang adeg telu, ada yang bilang wengkon adeg siji atau wengkon sada saler ya, sahabat Pusaka Jawa. Sudah saya sebutkan tadi. Jadi ciri-ciri dari pamor tejo kinurung adalah adanya garis 3 dari pangkal keris sampai ke ujung ya, yang kanan kirinya adalah seperti frame, kemudian di tengahnya garis 1 lurus seperti ini. Oke, sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita babar tentang tuah atau angsar dari pamor tejo kinurung. Pamor tejo kinurung atau pamor adeg telu atau pamor wengkon sada saler atau pamor wengkon adeg siji, ada 4 orang nyebutnya ya. Itu tuah atau angsarnya adalah sebagian pencinta keris beranggapan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik keris ini ya, sepemilik keris pamor wengkon adeg siji atau sada saler atau tejo kinurung ini, agar
mempunyai satu perlindungan, protek. Ya, sahabat pusaka Jawa. Kenapa? Karena kita bahas dulu ya. Dari pamor wengkon saja, ini tuah atau angsarnya adalah di sini sebagai perlindungan. Ya, sebagai perlindungan. Kemudian agar yang kedua, wengkon adalah tuah atau angsarnya adalah untuk memperbesar sifat hemat agar tidak boros. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menjauhkan dari segala macam godaan. Artinya hidup di dunia ini kan banyak yang mau limo itu ya. Umumnya madon, madat, miras. Ya, seperti itulah judi, main judi gitu ya. Nah, ini dijauhkan. Makanya ini banyak sekali disenangi oleh para pejabat atau orang yang mengabdi kepada negara. Ya, pokoknya PNS lah atau apalah yang bekerja di BUMN atau pokoknya intinya yang masih berhubungan dengan negara seperti itu. Nah, kalau kita bahas tentang tuah atau angsar dari pamor sada salar yang di tengah ini adalah untuk menambah kewibawaan dan juga menambah popularitas sahabat pusaka Jawa ya. Juga agar imannya teguh, imannya menjadi teguh. Jadi kalau kita rangkum adalah tuah atau angsarnya adalah untuk protek dari hal-hal yang tidak diinginkan, entah itu guna-guna, santet, ilmu hitam, ataupun dari hal yang tidak diinginkan lah. Umumnya dalam bekerja persaingannya tidak sehat, lewat tikung lewat belakang dan lain sebagainya, agar tidak naik jabatan, seperti itu. Yang kedua adalah memperbesar sifat hemat. Si pemilik pamor Tejo Ginurung ini agar bisa hemat, karena maaf, seorang aparatur negara, itu seorang pegawai negeri kan tentunya punya budget gaji. Kalau tidak bisa hemat, maka repot karena mendapat uangnya 1 bulan sekali. Maka dia diharapkan bisa mengatur keuangan agar semuanya tercukupi. Ya, di sini ada pamor wengkon adalah sebagai agar memperbesar sifat hemat. Yang tadinya boros, doa sang empu agar menjadi hemat. Kemudian yang ketiga adalah wengkon itu untuk menghindari dari semacam godaan, segala macam godaan yang tadi. Ya, kalau kita umumnya gajinya besar, ya pejabat gajinya besar, tapi kalau godaan main judi, main perempuan, minum, habis duitnya. Makanya pamor Tejo Ginurung sangat senang dipelihara atau dipegang oleh orang-orang yang bekerja pada pemerintahan karena dianggap mempunyai tuah yang baik. Ya. Kemudian di samping itu juga mempunyai kewibawaan dan popularitas. Artinya kita ketahui dulu, waktu saya kecil dulu, ya, seseorang kalau punya mantu pegawai negeri itu bangga sekali. Wih, pegawai negeri sama pegawai bank. Dulu waktu saya kecil. Jadi orang-orang tua dulu kalau tetangganya pegawai negeri, wah wis hebatnya pol, pokoknya lah pol, wis kayak lurah gitulah ya. Pegawai negeri itu jadi rebutan, ya. Karena dulu tahun 80-an yang punya motor rata-rata ya banyak kan pegawai seperti itu, pegawai negeri ya, sama pegawai bank yang punya motor. Nah, ya terus kemudian dia mempunyai satu kewibawaan di masyarakat maupun di kantornya, dia mempunyai kewibawaan. Artinya orang mempunyai wibawa kan tidak gila hormat. Artinya orang dengan sendirinya akan merasa segan melihat orangnya saja sudah mempunyai wibawa, segan. Ya, kemudian dia mencapai popularitas atau ketenaran. Ya. Jadi dengan ini dia tentunya diharapkan karena dengan sada salar ini kan keteguhan iman. Terus kemudian dengan pamor Tejo Ginurung yang wengkon ini dia tidak macam-macam, dijauhkan dari segala macam godaan, tidak main, tidak minum, tidak madon, tidak boros, dijauhkan dari orangnya baik, teguh imannya, maka dia akan mencapai popularitas menjadi orang yang baik, terkenal dengan orang yang baik. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sekarang kita rangkum tentang pamor Kendit Mimang. Ya, Kendit Mimang yang ada di bagian gonjo dengan garis ciri-ciri adalah garis 1 horizontal melingkar di gonjo. Ini adalah tuah atau angsarnya adalah agar si pemilik pamor Kendit Mimang ini permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar harta bendanya dijaga dari pencurian. Makanya kadang
keris-keris dengan pamor kendit memang seperti ini banyak difungsikan, ditaruh di rumah untuk menjaga rumah agar tidak kecolongan oleh perampok ataupun orang-orang yang jahil. Nah, kalau kita bicara tentang tuah atau angsar dari keris lurus, ya, keris lurus atau lajer, ya, sebagian pencinta keris beranggapan bahwasanya keris lurus mempunyai makna filosofi adalah permohonan kepada Tuhan agar mempunyai satu kekuatan iman dan keteguhan hati. Ya, artinya ketika imannya kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan hatinya agar tetap berpegangan pada norma-norma agama maupun norma-norma pemerintahan dalam semua pola pikir dan tindakan, actionnya tidak menyimpang, ya. Kemudian kita bahas tentang makna dan filosofi dapur tilam upih. Sudah sering saya jelaskan, dapur tilam upih adalah, tilam adalah tikar atau alas tempat tidur, upih adalah nama pelepah dari pohon pinang yang lebar, ya. Jadi tilam upih adalah tikar yang berasal dari bahan pelepah pohon pinang yang dianyam menjadi tikar. Makna filosofinya adalah apa? Jadi makna filosofinya begini, ketika kita sudah membangun rumah, tentunya sudah dianggap sebagai orang yang sejahtera, ya, sudah punya panggonan atau papan, ya. Tapi kesejahteraan itu tidak akan muncul serta-merta. Kesejahteraan itu harus diciptakan oleh diri kita sendiri, yaitu hubungan yang harmonis antar suami istri, antar tetangga, antar anak dan saudara. Seperti halnya terjadinya tilam upih tadi, yaitu dari pelepah pinang yang dianyam, dirajut menjadi satu, akhirnya bisa menjadi fungsi, menjadi alas untuk tempat tidur agar kita nyaman, tidak kedinginan. Dimana sifat tilam, sifat tikar itu selalu dibawa, walaupun orang itu kaya, dia tetap andap asor atau tawadu. Ketika ada orang datang ke rumahnya pun dia welcome, silahkan datang, mau curhat mau apa silahkan, ya, orangnya legowo dan dianggap dituakan, ya. Artinya tilam upih mempunyai makna simbolik adalah sebagai satu bentuk kemapanan, satu bentuk ketawaduan, karena bagaimanapun pentingnya tilam, tikar tetap posisinya selalu di bawah, tidak butuh pengakuan. Dia bermanfaat bagi orang lain. Tilam itu bermanfaat. Kalau tidak pakai tikar, orang masuk angin, ya kan? Kotor badannya, duduk pun tidak nyaman. Jadi tilam itu menimbulkan satu manfaat yang besar dan juga kenyamanan bagi orang yang memerlukannya. Ya, sahabat pusaka. Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna dan filosofi dari dapur keris tilam upih dengan pamor Tejo Ginurung, yaitu diharapkan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah agar si pemilik keris dapur tilam upih pamor Tejo Ginurung ini adalah mempunyai kewibawaan yang besar, popularitas yang besar, dan juga dijauhkan dari segala hal-hal yang negatif, baik dari cibiran masyarakat, baik dari serangan guna-guna ilmu santet maupun tenung, ya. Kemudian juga dia mempunyai sifat yang hemat, ya. Dia mempunyai sifat yang hemat karena di sini ada satu doa disematkan oleh Sampu agar si pemilik ini menjadi hemat dan dijauhkan dari segala macam godaan, baik yang molimo itu, madat, main, madon, ya, yang itu yang buruk-buruk. Makanya ketika orang itu sudah mendapatkan doa dari sang empu, insya Allah menjadi orang yang baik dan juga mempunyai satu ketenaran sebagai orang yang baik, ya. Jadi orang yang tenar dengan kebaikannya, mempunyai wibawa juga, ya. Tentunya kalau dikenal dengan orang yang baik, dia juga orang akan segan. Orang mau ngajak dia untuk hal-hal yang negatif pun menjadi segan, mempunyai wibawa tersendiri. Kemudian dengan pamor dengan keris lurus melambangkan satu kekuatan iman dan keteguhan hati, berarti dilengkapi lagi. Di sini kan pamor Sadasalar juga ada satu bentuk doa dari sang empu adalah sebagai keteguhan iman. Nah, di lurus ini ya sama kekuatan iman dan keteguhan hati. Jadi dikuatkan lagi dengan lambang
kris lurus atau kris lajer ini. Ya, kemudian orang itu menjadi orang yang tawadu. Ya, orangnya bermanfaat bagi orang dan orangnya tawadu, andap asor, tidak sombong, karena tilam upi, sifat dari tilam upi, tikar itu selalu dibawa walaupun memberikan manfaat yang baik bagi semua orang yang membutuhkan. Ya, jadi di sini sangat apa ya, makna filosofinya, makanya bilang kalau pamor Tejo Ginrung ini banyak dicari, banyak dikoleksi oleh orang yang masih menjabat sebagai pejabat negara atau mengabdi kepada negara. Kenapa? Karena dengan sistem gaji dia harus pintar-pintar mengatur. Godaan banyak, apalagi kalau ada dinas luar dan lain sebagainya. Nah, di sini diharapkan bisa mempunyai protek. Ya, karena kadang maaf nih, namanya orang bekerja kadang ada satu persaingan yang nggak sehat. Yang pertama adalah mungkin bisa lewat jalur belakang dengan gosip atau menyebarkan berita hoax bahwa si A begini. Yang kedua adalah ketika digosipkan tidak mempan, maka dengan cara magic. Mudah-mudahan Allah melindungi dengan pamor ini, karena di sini ada satu wengkon atau tepen ya yang melingkari bilah ini adalah untuk protek, perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal negatif. Kalau kita bicara tentang pamor wengkon atau pamor tepen, itu adalah pamor yang gampang-gampang susah dibikin. Kenapa? Karena untuk mencapai satu presisi kanan dan kirinya antara sisi bilah paling ujung dengan pamor, agar presisi umumnya di sebelah kanan 0,5 cm, sebelah kiri 0,5 cm dengan batas pamor ini, itu agak susah. Hanya empu-empu yang sudah handal, yang sudah profesional bahasanya, yang sudah jam terbangnya tinggi, yang bisa menggarap seperti itu wengkon dengan sistem proses. Nah, kalau kita lihat dari garap pamor ini tergolong garap yang bagus, sahabat Pusaka Jawa. Sahabat Pusaka Jawa bisa lihat dari bawah sini tidak nyerang bilah, ya, tidak nyerjang landep bahasanya. Nah, ini kan ini landep nih, yang bawah ini tidak sampai nyerang ke sini ke landep. Kemudian kita lihat atasnya, nah, ya kan, nah lihat sama juga nih, ya, ikutnya garapnya juga garap bagus. Besinya ini adalah besinya pulen, sahabat Pusaka Jawa. Kalau saya bicara besi pulen adalah besinya halus, ya, padat. Besinya padat, halus, diraba halus sekali. Ini istimewa ini. Ini bicara tentang pamor kendit mimang tadi, berarti dengan orang itu menjadi orang yang tidak boros, ya, kemudian tidak boros, mempunyai wibawa yang besar, mempunyai popularitas yang banyak, ya, orangnya pun lempeng, tidak godaan seperti yang Molimo itu. Insya Allah hartanya pun bisa banyak. Artinya karena dia bisa hemat. Hemat artinya bukan pelit, sahabat Pusaka Jawa. Hemat adalah mengeluarkan sesuatu sesuai dengan manfaat. Kalau pelit itu ada manfaat pun atau tidak ada manfaat, males dikeluarkan. Waktunya sodako, ya, waktunya untuk tidak yang perlu jangan dikeluarkan, itu di situ. Nah, dengan pamor kendit mimang adalah si pemilik gonjo kendit mimang ini mendapatkan doa dari sang empu agar Allah Subhanahu wa taala menjaga atau melindungi harta bendanya. Jadi di samping diprotek dari hal-hal negatif, ya, dari persaingan entah itu kerja atau persaingan di luar, ini juga di sini ada satu doa protek, yaitu agar hartanya tidak kecurian atau kemalingan lah, seperti itu, ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita lihat dari selorok besinya, sahabat Pusaka Jawa, ini adalah selorok besinya hitam kebiruan, ya, ini bagus tuh dari jauh kelihatan, ya, pintunya hitam, besinya ini hitam, dan seloroknya ini hitam kebiruan. Kalau kita lihat dari pasikutanya, kita lihat pasikutanya dengan gandik yang tidak begitu panjang, ya. Kemudian sirah cicaknya yang bulat, ya. Sirah cicaknya membulat besar tapi pendek. Ini sirah cicaknya membulat besar tapi pendek, ya. Besinya hitam, ya. Besinya hitam, kemudian, ya, besinya ini hitam. Pasikutannya sedang nggak begitu panjang ini, sahabat Pusaka Jawa. Nanti kita ukur
Panjang bilahnya pasikutanya sedang, agak lebar dan tebal. Memang ini tebal. Pamornya adalah pandes. Artinya pandes itu nempel dalam pada bilah. Ini ikunya lebar, sahabat pusaka. Nanti kita ukur lebar berapa, panjang berapa, gonjo panjang berapa. Kita ukur, sahabat lah, mumpung belum lupa. Kita ukur bilahnya dengan panjang 36,5 cm, cukup ya untuk keris standar ukuran segitu. Kemudian gonjonya panjangnya 8 cm. Kita ambil bilah tengah sini, lebar berapa? Ini lebarnya adalah 2 cm lebih, sahabat pusaka Jawa. Jadi ini ikutnya juga kerisnya gagah ya, gagah beribawani, tebel, bilahnya tebel, pamornya pun pandes, besinya lumer halus. Ada besi yang raksak, artinya besi yang diraba itu kasar. Ini besinya halus sekali. Ini istimewa, tergolong seloroknya hitam kebiruan. Banyak yang nyari orang selorok dengan hitam kebiruan. Biasanya dengan selorok hitam kebiruan itu yang banyak kita temui adalah di keris-keris Tangguh Mojopahit. Nah, kalau dengan tadi pasikutan yang tadi, dengan bilahnya yang tebal, pasikutannya tebal, lebar, ya lebar, tebal, gandiknya yang pendek, gonjonya yang sirah cicaknya yang membulat, besar dan pendek, ya. Kemudian pamornya ini pandes atau menempel kuat di dalam besi bilah. Bilahnya juga sedang. Ini estimasi adalah Tangguh Tuban. Tubannya tuban apa Mas? Insya Allah tubannya tuban Mojopahit, sahabat pusaka Jawa. Nah, Joit Mojopahit, tubannya tuban Mojopahit. Nah, kalau kita bicara tentang kerajaan Tuban adalah kerajaan yang besar, yang dimana di situ berkumpulnya para orang-orang kaya, berkumpulnya para empu-empu yang masyhur. Di situ ada Nimbok Sombro. Nimbok Sombro itu perempuan. Kemudian Nisumbaga juga perempuan. Kemudian ada Empu Tirak, ada Empu Anjani, ya. Empu Anjani adalah pindahan dari Pajajaran, ya. Nimbok Sombro pindahan dari Pajajaran sama. Kemudian ada Empu Salahita, Empu Paneti, ada Empu Suratman, ada Empu Modin atau Pekeljati, ya. Banyak, ada Empu Supadria, banyak sahabat pusaka Jawa ini, ya. Terus siapa lagi? Ya, Empu Galahita atau Empu Salahita. Itu ada 9. Kalau coba saya ulangi lagi ya. Pertama adalah Empu Paneti atau Panekti. Kemudian empu kedua adalah Empu Suratman. Kemudian Empu Modin atau Pekeljati. Keempat Empu Supadria. Kemudian kelima adalah Empu Salahita atau Galahita. Keenam adalah Nimbok Sombro, perempuan. Nisumbaga juga perempuan. Anjani, Empu Anjani itu pindah dari Pajajaran, itu laki-laki. Kemudian Empu Tirak. Nah, kita ketahui Nimbok Sombro sendiri punya anak berapa. Salahita juga punya anak banyak. Jadi di sana berkumpulnya empu-empu yang sangat masyhur dengan garap pusakanya yang bagus. Kemudian sisi esoterinya pun bagus. Ini kalau saya lihat ini tergolong istimewa, layak untuk dikoleksi menurut saya. Sahabat pusaka Jawa lihat ya, tuh. Tuh. Nah, ya. Bagus sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau kita bicara tentang keris tilam upi, Keraton Ngayogyakarta juga punya pusaka Kanjeng Kiai, ada 3 yang dapurnya dapur tilam upi. Pertama adalah Kanjeng Kiai Sri Sadono, kemudian Kanjeng Kiai Pulanggeni, ketiga Kanjeng Kiai Sirap. Itu dapurnya tilam upi. Walaupun namanya Pulanggeni, tapi dapurnya tilam upi. Untuk penamaan kan kadang sang empu penamakan sesuai, mungkin ada sesuai wangsit atau sesuai nama khodam atau apa, wallahu a'lam bishawab ya. Seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, dari saya itu saja. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and komen. Pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat pusaka Jawa mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Dari saya itu saja. Ya, sahabat pusaka Jawa yang ingin komentar di kolom komentar, request dapur, silahkan komentar di kolom komentar. Kalau ada saya babar, kalau tidak ada
buat PR kalau tidak ada makfuan, minta dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.